قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga memiliki arti penting bagi setiap anggotanya. Dalam Islam, keluarga sebagai salah satu tempat yang mengajarkan dan mengenalkan Islam kepada kita sejak kecil. Keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan pertama dalam membentuk karakter setiap orang. Karena itulah, keberadaan sebuah keluarga sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Banyak kesuksesan maupun kegagalan saat membangun sebuah keluarga. Al-Quran sebagai kitab bagi umat Islam memuat banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul, serta orang-orang soleh yang dapat menjadi pelajaran dalam membangun keluarga. Keluarga yang taat dan bertakwa. Mengutip dari tulisan Ustadz Budi Asari, kami merangkum 4 keluarga yang bisa menjadi role model kita sebagai pelajaran dalam berkeluarga. 1. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki julukan istimewa yaitu Khalilullah, yang berarti kesayangan Allah. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak umat Muslim. Nabi Ibrahim diabadikan menjadi nama sebuah surat dan disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok ayah yang melahirkan keturunan yang soleh. Beliau mempunyai 2 anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kisah Nabi Ibrahim yang diberikan ujian oleh Allah melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anaknya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya tanpa mengeluh dan meminta keringanannya. Beliau melaksanakan sebagaimana Allah perintahkan, hingga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menahan proses penyembelihannya itu dan menggantikan Nabi Ismail, putranya yang hendak disembelih, dengan seekor hewan sembelihan besar sebagai kurban. Dari sanalah membuktikan Nabi Ibrahim bersedia melakukan apapun perintah Allah dan membuktikan sebagai hamba yang berbakti dan terpercaya bagi Allah Subhanahu wa taala. 2. Kisah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh disebutkan sebanyak 50 kali karena perjuangannya yang sangat luar biasa. Beliau juga merupakan salah satu nabi yang dijuluki sebagai Ulul Azmi. Dalam surat Hud, kegagalan Nabi Nuh dalam mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan. Hal ini bukan menjadi alasan putus asa untuk orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya, karena Nabi pun juga bisa gagal dalam mendidik anaknya. Tapi sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan suatu keadaan. Maka senantiasa kita sebagai hambanya terus berusaha untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kisah keluarga Imran. Berbeda dengan yang lain, Imran bukanlah nabi atau Rasulullah. Beliau hanya manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagai salah satu surat dalam Al-Quran. Beliau merupakan laki-laki soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istrinya yang memiliki ketaatan kepada Allah sama seperti Imran. Keluarga inilah yang melahirkan Maryam, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kisah ketaatan keluarga Nabi Isa ini juga patut jadi teladan kita sebagai umat Muslim. 4.
Kisah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman sudah sangat jelas memberikan banyak pelajaran dan teladan untuk umatnya. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memuat kisah pelajaran hidupnya yang bisa menjadikan teladan bagi kita. Salah satunya adalah beliau memberikan teladan mengenai membangun hubungan yang baik dengan istri, anak, bahkan tetangganya. Sudah semestinya Nabi Muhammad SAW menjadi role model kita dalam hidup berkeluarga. Masya Allah, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta melakukan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa tipe dari keluarga. Yang pertama adalah tipe keluarga dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tipe keluarga ini, sang suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istri dan anaknya mendurhakai Allah dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tipe yang kedua adalah tipe dari keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Tipe dari keluarga ini semuanya baik, yaitu Nabi Ibrahim taat kepada Allah, lalu kedua istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula dengan keluarga Imran. Keluarga Imran juga keluarga yang baik. Bahkan dari keluarga Imran lah lahir Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang ketiga adalah tipe dari keluarga Fir'aun. Tipe dari keluarga Fir'aun ini suaminya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istrinya Asia binti Muzahim begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah keluarga Abu Lahab. Tipe keluarga ini adalah semuanya zalim kepada Allah, baik itu Abu Lahab, lalu putra-putranya dan juga istrinya. Mereka semua tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua zalim dan naudzubillah min dzalik. Dan tipe yang kelima adalah tipe dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Tipe dari keluarga ini adalah tipe keluarga yang sangat ideal, yang sangat kita semua idolakan, di mana semuanya insya Allah dijamin masuk surga. Baik itu Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Mereka berjuang dalam mengajarkan agama Islam kepada umatnya. Dan tipe dari keluarga Nabi Muhammad SAW ini adalah tipe yang paling ideal dari beberapa keluarga di dalam Al-Quran. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.